Haleluya! 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 Kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sia-sia tentu kita tahu sesuatu yang akhirnya menjadi tidak berguna atau sesuatu yang gagal nantinya kasih karunia itu. Jangan dikatakan sampai jadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima daripada Tuhan, dan memang kita bersyukur untuk kasih karunia Allah. Kita semua tahu seringkali dibicarakan tentang kasih karunia Allah. Apa artinya kasih karunia Allah? Yaitu semua kemurahan, kebaikan, pemberian-pemberian Allah yang baik yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tetapi Tuhan berikan itu kepada kita dengan percuma. Dengan cuma-cuma, kita tidak membayar untuk hal itu. Dan kita harus mensyukuri hal itu, dan Paulus ingatkan sidang, jangan sampai sia-sia kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita itu. Dan saya ingin melihat beberapa hal saja dari hal kasih karunia. Tentunya karena itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang sebenarnya kita tidak layak. Sebelumnya saya ingin melihat bahwa memang bagaimana kita tidak mengatakan kasih karunia Allah itu adalah sesuatu yang diberikan sebenarnya kita tidak layak. Kalau kita beralih ke dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan 8 lalu ayat yang ke-10, di situ kita baca bahwa sebenarnya kita ini seteru Allah. Ya, kita musuhnya Allah. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, lalu Dia datang di dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat di situ bahwa memang apa yang kita bisa banggakan, kita semua terima dengan percuma, saudara. Bukan Alkitab juga katakan kemudian nanti bagaimana memang harus disyukuri kasih karunia Allah ini. Pertama tentunya kita tahu seringkali juga dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-5, dia berkata bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu dikatakan merupakan kasih karunia Allah. Diberikan percuma karena kita sebenarnya tidak layak. Tetapi karena kasih Tuhan itulah Dia mencari kita, lalu Dia memberikan kasih karunia itu. Dia memberikan kepada kita pemberiannya itu yang baik, yaitu kita diselamatkan. Selamat berarti kita lepas dari satu bahaya yang besar. Dan kita tahu memang kalau kita tinggal tetap di dalam hidup yang menjadi seteru Allah itu, musuh Allah itu, tentunya kita akan menjadi seorang yang mengalami satu kerugian yang besar. Karena Alkitab sudah katakan kalau kita tinggal di dalam dosa, kita akan masuk di dalam satu keadaan yang sangat merugikan kita, yaitu kita akan binasa. Tetapi justru kita yang sebenarnya harus binasa, lalu diselamatkan oleh Tuhan melalui iman kepada Tuhan. Dan itu tentu kita harus syukuri, bukan? Kalau kita sekarang ada, sebenarnya kita ini enggak ada, dan sebenarnya kita harus menghadapi sesuatu yang sangat akan merugikan kita. Tetapi sekarang Tuhan selamatkan kita dari hal itu. Saya kalau ingat hal ini, maka di dalam salah satu mazmur, gambaran dikatakan tentang bagaimana seseorang yang ada di dalam lumpur. Saya teringat sekarang ini ayatnya di mana saya kurang tahu lagi. Saya sudah lupa, tetapi ayat itu berkata bahwa kita ini digambarkan seperti orang yang ada di dalam lumpur, lalu kita ditarik keluar dari lumpur itu, dan kemudian kita ditaruh di atas batu karang yang teguh. Saya ada sebuah ayatnya, nanti saudara cari sendiri saja ayatnya. Ya, karena saya teringat saat ini. Nah, ini gambaran daripada di mana kita ini
ada sebenarnya dalam lumpurnya lumpur dosa. Nah, lumpur di sini bukan sekedar lumpur, tetapi lumpur apabila seorang masuk di dalamnya, dia akan menarik orang itu turun ke dalam. Lebih banyak orang itu bergerak, dia lebih masuk ke dalam. Dan saya pernah lihat di dalam salah satu acara, saya lihat di tayangan televisi dalam National Geographic kalau tidak salah, di sana digambarkan bagaimana jahatnya lumpur itu. Begitu orang itu bergerak, dia masuk, dia masuk, dia masuk, dia masuk. Tetapi kalau kita membaca di dalam, ada yang ketemu nggak Mazmurnya? Sini ada ahli Taurat banyak kan? Mana para ahli Taurat? Ayat-ayat itu. Nah, di situ dikatakan bahwa lalu dia keluarkan dari lumpur karena memang dia tidak bisa sendiri. Dia berusaha, malah dia masuk di dalamnya. Manusia tidak bisa lepaskan diri dari dosa. Tambah dia coba sendiri dengan kekuatan, dia akan lebih terbenam. Tetapi ada yang harus menariknya keluar. Harus mengangkatnya dari luar. Apa caranya? Dengan dia melemparkan tali atau kayu yang cukup panjang, lalu dilemparkan, orang itu pegang, lalu dia mulai diangkat keluar. Lalu Alkitab katakan bahwa kalau dia sudah diangkat, dia tidak dibiarkan. Kalau seandainya lumpur ya, tentu ada tanahnya datar, lalu itu dalam satu lubang atau ubangan itu lumpur. Dia tidak taruh hanya begitu saja. Alkitab katakan dibawanya naik ke atas gunung batu. Kemurahannya, kebaikannya, kasih karunia Tuhan. Tidak sekedar saja dia angkat kita, tapi dia mau bawa kita jauh tinggi di atas gunung. Bawa kita kepada kehidupan yang meningkat di dalam Tuhan. Dan inilah kasih karunia Tuhan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyadari hal itu dan kita harus mencukuri karena itu adalah perbuatan daripada Tuhan bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan antara lain. Kemudian kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 15 ayat 10 dan 11. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah, Tuhan selamatkan kita. Tetapi tidak hanya sampai di sana. Kasih karunia Allah adalah kalau kita boleh melayani Tuhan. Paulus katakan bahwa itu bukan karena aku, karena kasih karunia Allah. Aku bekerja lebih keras dari yang lain. Saudara-saudara, kalau kita boleh melayani Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Karena kita mengerti bahwa itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dan seringkali saudara dengar orang, saya melayani Tuhan, saya sudah pelayanan dan sebagainya. Dan berterima kasih karena itu bukan karena saudara mau, tapi adalah karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, ya memang kita melayani kepada Tuhan secara atas. Tapi pelayanan kita kepada Tuhan bukan hanya sampai di sana pelayanan, tetapi pelayanan Tuhan itu juga baik kepada Tuhan, tetapi juga harus segera mendatar kepada sesama manusia. Itu adalah kita melayani Tuhan. Banyak ayat yang bisa menunjang hal ini, tetapi saya tidak akan membawa saudara kepada semua ayat. Tapi dalam 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat, melihat bahwa sungguh ada banyak orang yang nggak perlu saya melayani Tuhan, pokoknya saya masuk di dalam gereja, saya duduk manis-manis dengar firman, saya pulang.
Tetapi pernah terpikir apa yang kita mau buat bagi Tuhan? Melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan mungkin saudara, saya tidak bisa berdiri di sini, saya tidak bisa berkhotbah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini kasih karunia Allah. Kita melayani Tuhan, yaitu kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia. Jadi kalau kita melayani orang, itu bukan berarti saudara tidak melayani Tuhan. Saudara melayani, jelas sekali dalam Injil Matius pasal 25. Dalam gambaran tentang seorang raja ya itu ya. Lalu di sini ada apa? Kambing. Di sini ada domba. Saudara ingat cerita itu? Lalu mulailah raja itu kemudian berbicara kepada yang domba ini. Pada waktu aku lapar, pada waktu ini dan itu. Lalu dia katakan, kapan Tuhan? Itu loh pada waktu kamu menolong orang yang paling hina. Itu engkau buat bagi aku, kata Tuhan. Lalu kepada si kambing juga dia tanya. Tuhan katakan, pada waktu aku dalam penjara kamu gak perlu lihat aku. Pada waktu aku telanjang kamu gak kasih pakaian. Lalu si kambing bilang, kapan? Saya suka lalu meluaskan pengertian itu. Orang-orang ini tentu akan, kapan Tuhan? Saya gak pernah lihat Tuhan. Kalau saya lihat Tuhan pasti saya tolong. Tuhan bilang enggak. Waktu orang yang susah, yang paling hina itu, dalam kesukaran kamu gak mau tolong. Itu sama seperti engkau lakukan kepada aku. Jadi saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kalau kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan saja melayani secara langsung kepada Tuhan, tetapi pada waktu kita melayani sesama manusia. Tuhan berikan kepada kita banyak hal yang kita bisa lakukan bagi Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita memang perlu melayani Tuhan. Karena saya kata ada waktunya orang salah mengerti. Saya sudah masuk pelayanan, kalau dia hanya menjadi worship leader atau dia menjadi backup singers, lalu itu saja mereka anggap itu pelayanan kepada Tuhan. Tapi waktu menolong orang-orang, lalu lagi itu Alkitab yang bukan sekedar orang-orang biasa, orang yang paling hina, yang seringkali kita anggap it's not my level, bukan saya punya tingkat. Karena manusia ini suka gitu, macam cari macam. Saya mau tolong, tapi orang mesti begini kira-kira itu. Tapi Alkitab katakan Tuhan katakan yang paling hina, saudara tolong atau tidak? Tuhan katakan pada waktu engkau menolong mereka, engkau menolong aku. Ini satu pelayanan yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan untuk Tuhan, yaitu sampai kita turun ke bawah. Dan itu hanya bisa kalau kita sadari bahwa ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi aku melayani Dia. Kiranya ini akan mendorong kita untuk mau ambil bagian dalam banyak pelayanan-pelayanan yang bisa dikerjakan bagi Tuhan. Ya, kita bisa menolong, bahkan berikan banyak kepada orang-orang yang susah, yang dalam satu keadaan yang sangat menyedihkan, dan kita turun ke bawah. Gereja harus bangun hari-hari ini. Tidak hanya mengingat cuma apa yang menjadi keperluan dalam Jumat saja. Ingat ke bawah. Banyak orang yang memerlukan bantuan saudara. Apakah kita mau melihat atau tidak, itu persoalannya pada kita. Ya, jadi itu merupakan kasih karunia Tuhan kalau kita boleh melayani Tuhan. Lalu di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat tentang kasih karunia Allah masih. Kisah Rasul pasal yang keempat, gereja yang kita kenal seringkali disebutkan sebagai gereja yang mula-mula, gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mempunyai satu keadaan yang kesaksian yang sangat baik gereja itu, sehingga dia bertumbuh, berkembang, lebih banyak jiwa yang bertambah. Saudara ingin lihat
di dalam gereja ini jiwa-jiwa bertambah, masih banyak tuh yang kosong. Apa yang dibuat oleh mereka pada waktu itu? Melayani Tuhan. Dan kita lihat pada waktu itu dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-20 30 ya. 30 adalah kumpulan orang telah percaya, mereka sehati sejiwa. Tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini sudah satu komitmen yang mereka buat. Dengan kuasa yang besar, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Kasih karunia itu melimpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikannya kepada setiap orang dengan keperluannya. Apalah ini yang kita lihat yang mereka buat? Mereka diberkati dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Tuhan lemparkan, Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah. Dan kalau kita membaca dalam Alkitab, memang di dalam kitab Yesaya 60, nubuatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau gereja Tuhan dalam keadaan terang, dengan kemuliaan Tuhan di atas mereka, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-5, Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dengan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, dan seterusnya. Saudara bisa baca. Kalau di sini kita baca, kalau gereja kemudian terang, lalu orang mulai melihat, dan apa yang terjadi? Mereka limpahkan berkat-berkat jasmani. Saudara percaya Tuhan mau memberikan berkat jasmani? Percaya enggak? Enggak bisa lah. Kalau di dalam Tuhan cuma berkat rohani. Mana jelas Alkitab berkata Tuhan mau berikan berkat-berkat jasmani yang melimpah, saudara-saudara. Ini gereja akhir zaman. Tuhan mau berikan kelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa dalam mereka menerima berkat-berkat yang berlimpah, mereka harus tahu menggunakannya tentunya dengan baik. Ya kan, jelas tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4, kalau mereka sudah punya, tidak ada yang merasa itu dia punya sendiri. Ada yang dikatakan dalam bahasa lain sense of belonging. Merasa semua milik bersama. Sehingga jelas katakan kalau berkat-berkat itu melimpah, bukan kita tutup diri lalu saya udah kasih tahu siapa-siapa aku punya banyak. Alkitab katakan bahwa berkat itu datang, rasa bersama memiliki, sehingga kalau ada orang yang kekurangan, itu dikatakan biar aja. Siapa suruh lu malas? Siapa suruh Alkitab katakan mereka rela jual dan berikan itu kepada yang miskin. Gereja harus bisa sampai kepada keadaan seperti itu, saudara. Ya, sekarang kita seringkali ya gua dong ya. Kamu saya kamu banyak siapa suruh kamu begini. Tapi kita harus sampai kepada ini. Kasih karunia Allah Tuhan memberikan segala kelimpahan berkat-berkat jasmani. Tetapi tentunya dengan satu maksud yang indah.
Pada waktu kita baca dalam Yesaya, pada waktu gereja bangun, hidup di dalam keadaan terang. Terang Allah ada di dalam mereka. Kehidupan iman yang sungguh dalam Tuhan membuat memang kita lihat berkat-berkat itu datang. Saudara-saudara, Tuhan tolong kita bersama. Kalau sampai berkat-berkat Tuhan dilimpahkan sebagai kasih karunia bagi kita, jangan sia-siakan ya kasih karunia Tuhan itu ya. Terima, syukur kepada Tuhan, jangan lalu digepot. Sekarang ini ada tax amnesty, penghapusan pajak. Karena apa? Banyak uang-uang orang Indonesia ada di luar negeri. Banyak saudara-saudara, kaya orang Indonesia itu. Kami mempunyai anggota di gereja, suami istri. Mereka sekarang yang menjadi saya punya lagi. Tuhan punya orang-orang yang dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan karena kami jauh. Jadi kami cuma sekali overseas call atau ada kepentingan apa-apa baru kita hubungkan. Tapi kalau tidak, mereka kerjakan semua dengan baik. Mereka cinta Tuhan, mereka mempunyai kesanggupan untuk melayani jiwa-jiwa, dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena ada berita-berita katakan kalau Om tidak ada, jiwa-jiwa itu akan hilang. Sampai sekarang mereka tidak hilang. Ada jiwa-jiwa baru datang di dalam gereja. Karena itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Mereka kerjakan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, kan saya begitu bersyukur. Waktu saya tidak boleh lagi di sana, saya bilang, Tuhan siapa di sini mau ditempatkan di sini? Coba minta dari Jakarta, datang surat, masuk, ya, application-nya masuk, submit lagi kasih masuk, sudah berapa lama keluar, fail. Aduh, tidak boleh. Dua dengan segala macam surat-surat yang kemudian yang kedua, minta lagi, kasih komplit dong kabulnya semua kasih supaya bisa diterima. Masuk saudara, 3 jam keluar surat fail. Saya bilang, aduh Tuhan. Akhirnya keputusannya, ya mungkin saya ini katanya mesti tetap di situ sampai tua. Sekarang udah tua lagi, mau sampai tua berapa? Pokoknya kan mereka bilang, pokoknya Om Paul terus mesti di sini. Ya selama saya masih kuat, boleh. Saya kata. Tapi saudara, ini 2 orang yang suami istri ini, saya begitu bersyukur. Waktu Tuhan kasih saya bilang, coba suruh mereka yang menangani pelayanan di situ. 2 orang kerja. 2 orang kerja. Dan mereka rasanya suka, saya bilang, kalian kerja buat Tuhan ya. Ya tapi tidak bisa full time karena mereka kerja. Kerja kepada orang-orang Indonesia yang sangat kaya. Kaya. Istrinya itu dia bilang, Om tahu 7 turunan gak bisa habis kekayaan. Begitu banyak kekayaan yang mereka miliki. Dan mereka itu harus tangani pekerjaan itu di Singapura. Jadi istrinya melayani pekerjaan dari istrinya, bos ini, dan ini satu bos, suaminya itu bos, 2 kerja. Dan kalau sudah lihat tempat kerjanya, minta ampun, ya coba rumahku kayak itu aja deh, ya cukup kali semua. Kaya saudara-saudara, tapi mereka tidak percaya Tuhan. Lalu bagaimana? Ya itu kan memang apa? Orang yang nggak percaya Tuhan. Kalau orang-orang yang percaya Tuhan nggak bisa kaya, miskin. Siapa bilang? Alkitab katakan juga bisa diberkati dengan segala kan? Amin. Mau kaya? Tuh baik, amin. Tuh ibu selamat, suaranya keras bu. Amin, gitu ya. Tuhan berikan kepada kekayaan. Asal tentunya kita tahu bagaimana kita. Jadi itu merupakan kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan. Pada waktu jadi lalu mereka ajak saya, coba Om ikut. Karena bos-bosnya Jakarta jarang sekali datang ke Singapura. Dan mereka banyak kan lebih jauh. Mereka singgah sebentar. Mereka punya private plane-nya. Jadi mereka bisa datang anytime. Mereka tidak mempunyai rumah, tetapi kalau mereka tinggal tentu di hotel yang begitulah. Ya, jadi kalau mereka datang, lalu saya diajak ke kantornya. Lalu waktu saya masuk, saya bilang, kamu kerja sendiri? Saya kerja sendiri, yang wanita ya. Saya kerja sendiri Om.
Kamu satu tempat yang begitu luas di saudara yang pernah ke City Hall di Singapura, ya. Di sana itu di atas itu offices, kantor-kantor di atas. Itu satu lantai sepertiga setengahnya itu yang di mana yang istrinya punya itu. Lalu saya diajak, aduh kamu kerja sendiri? Ya saya sendiri aja ini om. Semua alat-alat semua ada, saudara-saudara di dalam kantornya semua ada. Tetapi saya bersyukur karena apa? Waktu banyak dia bisa pakai untuk melayani Tuhan. Semua dia bisa pakai. Karena dia menjadi ya dengan sendirinya wakil bos ya di sini. Dia hanya nanti beritahukan ini sama bosnya, dia tinggal telepon dan sebagainya. Kaya, apalagi kalau lihat kantor dari suaminya itu hampir satu floor. Itu kantornya gitu besar, orangnya cuma berapa. Saudara-saudara, saya katakan Tuhan, mereka gitu kaya. Tapi saya percaya juga anak Tuhan akan diberkati dengan berkat yang berlimpah. Hanya tentu ya apa yang mereka pakai dengan kekayaan itu ya beda tentunya dengan apa yang Tuhan mau dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, jadi ada banyak berkat-berkat jasmani yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Tetapi ingat, kalau sudah memulai, rasalah kita memilikinya itu bersama. Supaya kita tidak akan sayang untuk memberikan kepada yang tidak punya. Kita rela memberikan supaya semua boleh hidup dalam damai sejahtera di dalam segala kelimpahan berkat-berkat daripada Tuhan. Lalu ada satu hal yang terakhir tentang kasih karunia. Lalu saya lihat, apakah saya bisa katakan ini kasih karunia Allah ya? Ya dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Dikaruniakan. Dalam bahasa lain dikatakan freely gift. Pemberian yang cuma-cuma seperti kasih karunia. Pemberian yang cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita. Ini juga. Tapi saya kira bukannya kita tidak like terima, yang sebenarnya kita nggak mau terima, bukan? Siapa di sini yang mau terima penderitaan karena Kristus? Kalau bisa jangan dong ya. Kalau bisa saya lepas. Tapi itu merupakan karunia Tuhan bagi saudara. Untuk menderita karena Tuhan. Nah kita tahu banyak kita dengar, tetapi kita berdoa supaya Tuhan tolong. Karena di dalam saat-saat yang demikian memang tidak mudah untuk kita dapat bertahan menderita. Ada satu waktu di gereja ada seorang keluarga suami istri. Lalu istri mereka sudah lama di dalam Tuhan, rajin. Pada satu malam istrinya ini bermimpi. Dia mimpi, dalam mimpinya itu dia melihat bahwa sebagai orang Kristen mereka akan menghadapi satu semacam ya mau bilang penghukuman yang akan membawanya mereka kepada satu penderitaan yang besar. Lalu mereka itu harus antre, ya dia harus antre. Lalu suaminya lebih dulu. Waktu suaminya harus datang kepada sana, lalu dia lihat benar suaminya itu mulai harus dapatkan penderitaan yang begitu hebat. Terus dia bilang, suamiku langsung dia bangun. Aduh, untuk aku bukan ya katanya. Itu baru dalam mimpi udah takut. Karena dia suaminya menderita, harus menderita karena Tuhan. Aduh nanti aku sebentar. Begitu dia bangun. Aduh dia bilang, aduh untung loh saya waktu itu om. Saya untung enggak loh. Aduh saya kira padahal saya cuma mimpi. Tapi udah takut. Kalau itu sampai kepada satu kenyataan yang kita harus hadapi bagaimana? Bisakah kita mau menderita karena Tuhan? Ya, ini satu hal yang. Tapi kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang kelima, sebab orang bilang kenapa sih kita harus menderita? Kenapa sih Tuhan kasih penderitaan? Tuhan kok mungkin juga saudara-saudara pakai kasih penderitaan segala lagi sebagai karunia lagi katanya. Mungkin ada yang berpikir demikian. Tapi 1 Petrus pasal yang kelima berkata begini. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10 katakan demikian.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang lengkap akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mau menderita buat Tuhan? Kalau penderitaan datang mau terima? Dan bisa katakan terima kasih Tuhan, ini kasih karuniamu. Karena apa? Itu akan mengokohkan, menguatkan kita. Kalau kita tinggal bertahan, menjadikan saudara naik kelas. Ya ujian-ujian sekolah kan sekarang, ujian supaya naik kelas, ujian naik kelas. Penderitaan-penderitaan yang harus kita hadapi akan mencoba untuk akan membuat kita kuat teguh di dalam Tuhan. Yang sering kali kita sudah katakan dan menjadi moto gereja kami, sekali Yesus tetap Yesus, itu bisakah kita pertahankan terus? Nah, jadi kita lihat di sini bahwa itulah kasih karunia Allah yang diberikan, itu antara lain ya. Kita ada banyak hal yang lain. Tetapi sekarang saya bertanya, bagaimana kita bisa bertahan dan tetap ada di dalam kasih karunia Allah? Yang saya ini dapatkan hanya satu saja hal, ibadah. Tinggal beribadah kepada Tuhan. Coba kita beralih sebentar ke 1 Timotius 4 ayat yang ke jam setengah 7. 1 Timotius 4 ayat yang ke 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Wait. Ya. Ayat yang ke-7 bagian B-nya saja ya. Latihlah dirimu beribadah. Nah, beribadah adalah dalam bahasa lain dipakai kata godliness. Jadi latih dengan hal-hal ketuhanan. Hidup ini harus dipenuhi juga dengan hal-hal ketuhanan. Jadi jangan hanya duniawi, jasmani, tapi juga soal-soal Tuhan. Itulah ibadah yang sebenarnya. Kita isi diri kita dengan hal-hal daripada Tuhan. God. Jadi kita itu dalam kata latih, harus dilatih rupanya. Karena seringkali memang susah untuk beribadah, mencari hal-hal ketuhanan itu tidak mudah. Ya, kita harus latih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Berterima kasih kita masih mempunyai banyak waktu untuk melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah banyak dipenuhi dengan segala hal-hal jasmani, hal-hal duniawi dan sebagainya. Tetapi waktu kita untuk beribadah, mana itu dia? Jadi saya teringat lagi. Ada orang yang ditanya, kamu rajin ke? Oh rajin. Kamu ngapain ke gereja? Cuman gitu-gitu aja ke gereja. Nah, nggak bikin apa-apa? Enggak. Jadi kamu nggak ibadah? Iya, cukup dong hari Minggu aja kok katanya. Waduh, cukup 1 minggu saja. Saudara setuju? Siapa sini yang setuju? Cukuplah 1 kali 1 minggu. It's enough. Coba saudara baca Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jelas di sana dikatakan bahwa jangan tinggalkan berhimpun bersama-sama dalam rumah Tuhan. Lalu bagian terakhir dari ayat itu katakan, buatlah makin lebih. Apanya dibuat makin lebih? Berhimpun bersama-samanya. Makin lebih. Itu yang harus kita lakukan. Jadi latih dari kita dalam hal beribadah, karena di sini dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Nah, seringkali kita lebih condong banyak waktu untuk latihan jasmani, ya, ikut olahraga itu, fitness inilah, lebih banyak kita berikan daripada ibadah. Karena apa? Orang bilang, kan supaya sehat, siapa bilang kalau kita berolahraga itu pasti sehat? Banyak yang juga sementara lagi olahraga bisa mati. Ya, jadi dikatakan latihan jasmani itu
bukan dia bilang tidak berguna, berguna tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Lalu dikatakan terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, segala aspek hidup kita itu sangat berguna dalam ibadah. Karena di sini sudah dikatakan, di situ kita akan karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Disinilah kita menerima banyak janji. Janji-janji apa? Janji-janji Allah dari firman-Nya ini. Untuk apa? Untuk keuntungan kita dalam hidup sekarang ini sampai kepada hidup yang akan datang. Itu sebabnya kita mau latih diri kita untuk beribadah. Saudara mau? Saudara mau? Nanti lihat-lihat saja ya. Kalau ada waktunya. Itu enak benar kalau bilang, nanti kalau ada waktu, aduh enak benar. Ada nyanyian katakan apa? Hidup ini adalah kesempatan apa? Waduh, melayani kata Ibu Selamat. Ya betul. Ya, hidup ini kesempatan kita untuk cari Tuhan. Inilah waktunya, ya. Saudara, hidup ini kesempatan kita diberikan, masih diberikan kesempatan. Ada waktunya, tidak ada kesempatan. Jadi kita lihat di situ bahwa perlunya ibadah karena di dalamnya ada banyak janji-janji Allah yang cukup buat hidup kita, baik dalam dunia ini bahkan sampai kepada hidup yang akan datang. Nah, tapi tentunya kalau dia bicara dengan jangan sia-siakan, karena rupanya Paulus lihat bisa-bisa kasih karunia Allah itu kita sia-siakan, jadi kosong, jadi nol dalam hidup kita. Tidak ada gunanya, nothing jadinya dari kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat, kalau saya hubungkan dengan hal-hal yang tadi saya singgung dalam hal ini tentang kasih karunia Allah, akan menjadi sia-sia tentunya dalam hal keselamatan kalau kita tidak pertahankan keselamatan itu. Tentunya ya saudara, akan tidak berguna kasih karunia Allah. Karena apa? Dalam kasih karunia justru dengan percuma dia sudah berikan keselamatan, kita lalu tidak pertahankan keselamatan itu. Dan ini ada satu bahaya yang besar. Berapa banyak orang yang tidak bisa bertahan di dalam imannya, dalam keselamatan daripada Allah. Berapa banyak orang. Kalau saya lihat televisi, lalu suka lihat, oh dia sudah jadi mu'alaf, oh itu sudah jadi mereka saya nggak tahu ya, tapi begitu saya dedek, aduh, yang rasanya kayak saya ngerasa, aduh kenapa sih? Kenapa? Apa aja kurang sih di dalam Tuhan? Kok sekarang kok mau beralih kepada hal-hal yang lain? Pernah saya dalam FB, saya tidak tahu apa saudara pernah lihat, seorang hamba Tuhan ya, lalu dia beralih. Jadi tahu kenapa saudara? Dia bilang kalau saya dengar orang-orang itu azan katanya, hati saya terharu sekali katanya. Dia dengar Allah Akbar Allah dan aku terharu katanya. Jadi itu beralih. Begitu mudahnya. Tetapi inilah waktunya di mana kalau ada banyak hal dari dunia ini yang bisa mudah membuat kita kemudian lepaskan keselamatan itu. Saya ingin membaca sebuah ayat saja dalam Mazmur 119. Kita tahu Mazmur 119 adalah Mazmur yang menyanjung tinggi firman daripada Allah, yang mempunyai segala kuasa dan menjadi kesukaan daripada orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan. Mazmur 119 ayat 155. 155 dia berkata, keselamatan apa? Menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Nah inilah saudara, kalau kita tidak cari ketetapan-ketetapan Allah, di mana saudara bisa dapatkan ketetapan Allah? Mana? Di sini kan? Ini kan semua ketetapan Allah. Keselamatan akan jauh kalau kita tidak cari.
Saya tidak heran kalau kemudian mereka beralih, karena mereka memang tidak cari kebenaran Allah, mereka tidak cari ketetapan Allah, mereka tidak cari kebenaran firman ini, mereka tidak anggap itu firman Allah cuma ya segitu-gitu aja. Dalam gereja, karena di Singapura, saya suka bergurau sama mereka. Kalau sudah kebaktian kami jam 2 siang. Jamnya orang apa coba? Ngantuk-ngantuk ya siang-siang ya. Mana kalau lagi nggak ada kerja siang-siang. Saya selalu bilang, hati-hati ya. Sekarang ini kalian nih matanya masih 100 watt. Sebentar dia turun 10 watt, 5 watt. Hati-hati kalau dia di 0 watt, habis. Firman itu tidak ada. Jadi sekarang perhatikan betul-betul. Beribadah perhatikan betul-betul. Mata buka. Kalau ada seorang anak perempuan, kalau saya datang dia bilang, "Opa, see my eyes?" 100 watt. Dia langsung kata 100 watt ya. Oke, saya bilang. Tapi kamu bertahan sampai akhir itu mesti tetap 100 watt. Jangan kemudian dia turun. Ditanya apa sih tadi? Lupa ya tadi saya nggak dengar. Ya memang liwat begitu saja. Seperti angin berlalu dan mengambil semua dari kita. Jadi kita lihat di situ bahwa bisa jadi kita tidak pertahankan lalu keselamatan kita itu. Yang kedua, kalau bicara tadi tentang pelayanan bagi Tuhan, ada pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk melayani. Tapi kalau sudah ingat kepada apa yang kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-25 tentang orang-orang yang menerima talenta. Ya, ingat, ada yang dapat talentanya dapat 5, yang 1 3, lalu yang terakhir dapat 1. Semua dikatakan baik. Karena apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan mereka lakukan. Sehingga setialah kamu masuk dalam sukaan. Tapi apa yang terjadi dengan yang satu? Apa dia pernah coba keluar? Enggak. Oke, dipercayakan, tidak mau dikerjakan. Tentu kalau saudara baca, ada banyak pertimbangan dalam orang itu untuk lalu dia tidak mau lakukan. Seringkali Tuhan sudah percayakan sesuatu, tapi kita mulai menimbang. Kalau begini, mendingan gak usah. Nah loh, Alkitab katakan kita semua harus ambil bagian di dalam pelayanan. Paling kurang kita lihat orang itu mempunyai 1 talenta. Paling kurang, at least. Tidak 0, mesti ada. Ada sesuatu di dalam saudara bisa pakai buat Tuhan, melayani Tuhan. Tapi seringkali kita bilang, enggak. Bahkan seringkali kita enggak usah saya. Itu orang-orang banyak kok, itu yang lain. Seringkali itu ya, kita mau membenarkan diri lah gitu. Enggak, itu orang kan paling banyak. Saya enggak usah lah saya. Jadi pendengar yang baik dan setia sampai akhir hidup. Hanya jadi penonton. Tetapi biar kita mau melayani itu. Karena kita lihat bisa-bisa kita memang ada, tapi kita tidak mau lakukan. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan hamba itu. Nah, kemudian tadi kita melihat adanya berkat-berkat jasmani yang berlimpah. Dan kalau kita tadi baca bahwa kalau berkat-berkat itu tertumpah di atas mereka, mereka tidak lalu ingat diri sendiri, tidak selfish, tidak hanya buat mereka. Rasa kami mesti tolong, kami ini satu, ini milik kita bersama, berkat Allah semua. Ayo. Tetapi bisa-bisa kasih karunia Allah itu tidak berlaku. Pada waktu saudara terima berkat Tuhan, semua bagi diri saudara sendiri. Itu satu bahaya yang besar. Karena dalam 2 Timotius pasal yang ketiga sudah jelas di situ dikatakan begini, yang ada di akhir zaman ini masa yang sukar. Masa yang sukar itu di situ adalah masa yang jahat, bukan masa yang baik. Masa yang jahat itu, mulai ayat yang pertama, pada hari itu ada masa yang sukar. Lalu apa? Langsung ayat kedua apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini yang bahayanya. Kalau sudah mau jadi kayak seperti seorang
kita berterima kasih buat berkat-berkat itu. Tapi kalau sudah kita mau jadi hambanya uang, nggak ada uang, nggak ada uang, nggak ada uang. Tuh, gemes saya itu, nggak ada uang, nggak ada uang. Rasanya kayak bagaimana ya kalau nggak ada uang sih? Memang kita perlukan waktunya, tapi kita ada orang yang terlalu, aduh bagaimana ya kalau aku nanti nggak punya uang, nanti gimana? Alkitab bilang jangan khawatir soal makan, soal pakai, memang mesti pakai uang kan? Nggak bisa curi dong, harus pakai uang. Tapi Tuhan bilang cari Tuhan, nanti segala perkara nanti akan selesai dengan baik. Jadi banyak kali berkat-berkat jasmani, kalau di sini karena hubungannya lain yaitu berkat jasmani, tapi lalu kita mulai hanya mengingat untuk diri kita sendiri, dan itu merupakan satu kejahatan di akhir zaman ini. Kalau saudara sudah mulai mencintai diri dan kemudian saudara menjadi hamba uang, nah ini dia kasih karunia Allah nol. Terakhir, menderita karena Tuhan. Tetapi seperti saya tadi katakan, kemungkinan saja kita takut untuk menderita karena Tuhan. Kita takut dengan banyak hal yang kita pikirkan, yang kita ini, aduh saya nggak mau dah, aduh saya menderita begini. Bisa-bisa kita lalu jual keselamatan juga bisa. Tapi tentunya kasih karunia Allah itu akan tidak lagi ada karena kita sudah keburu takut untuk menderita bagi Tuhan. Sebagai ayat terakhir dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma 8 ayat yang saya sudah terlalu lama ini ya. Sorry. Roma 8. Ya. Saya sudah terlalu lama. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara bisa katakan amin? Penderitaan sebagai kasih karunia Allah adalah supaya apa? Dikatakan itu nanti akan tergantikan dengan kemuliaan yang Allah yang dinyatakan dalam hidup itu. Kemuliaan berarti segala kehebatan daripada Allah ada di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak.